Bismillah, berikut jawaban dari latihan soal mustasna dari kitab Al-Muyassar di halaman 67. Nah, berikut ada 12 soal. Jadi kita diminta untuk memberikan harokat pada kata-kata yang di garis bawah ya. Tentunya dengan memperhatikan aturan i'rab yang ada pada mustasna. Taib yang nomor pertama ada soal la ya'lamul ghaiba illallah. Nah, di sini salah satu faktor yang membantu kita untuk memberikan harokat pada mustasna adalah mengenal arti dari kalimat tersebut ya, karena itu akan membantu kita untuk menganalisis jabatan masing-masing kata di dalam kalimat. La tidak ya'lamu mengetahui al-ghaib, hal yang ghaib, illa kecuali Allah ya. Maka dari sini sudah tergambar secara umum apa yang dimaksud pada jumlah ini ya, yaitu tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah. Yang jadi soal adalah bagaimanakah i'rabnya lafzul jalalah Allah ya setelah illah ya. Untuk menganalisis i'rab dari lafzul jalalah Allah sesuai dengan aturan illah, kita harus melihat bagaimana, yaitu jumlah sebelum illah. Ini harus kita cek terlebih dahulu apakah sudah lengkap ya. Kalau sudah lengkap, apakah bentuknya positif ataukah negatif, atau malah justru belum lengkap ya. Lengkap atau tidak tentunya kita lihat pada jenis jumlah ya. Jumlah ismiyah itu lengkap mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah lengkapnya adalah ada fi'il dan fa'il atau fi'il naibul fa'il ya, beserta maf'ul bih kalau memang fi'il tersebut membutuhkan objek. Nah, pada jumlah ini la ya artinya sudah negatif, ya'lamu itu adalah fi'il ya. Kemudian al-ghaib ya, al-ghaiba adalah maf'ul bih ya, atau objek. Berarti dari sini apa komponen yang belum ada? Ya, betul sekali. Komponen yang belum ada adalah fa'il. Ya, fa'ilnya tidak ada di situ. Maka berdasarkan pertimbangan ini, i'rabnya dari lafzul jalalah Allah yang terletak setelah illah, ketika jumlah sebelum illah belum lengkap, ya, maka dia mengikuti i'rab jabatan kata yang hilang. Fa'il adalah rofa, maka i'rab mustasnanya rofa ya. Kalau begitu lafzul jalalah Allah ya pada huruf haknya diharokati dengan dhammah ya, karena dia isim mufrad dan tanda rofaknya adalah dengan dhammah. Taib ini jawaban nomor 1, la ya'lamul ghaiba illallah ya. Kemudian yang nomor 2 la tukallafu illa nafs ya. Tidak tukallaf ya, tukallaf. Nah, ini kita kalau ngerti dengan baik ilmu shorof, ini langsung tergambar dalam benak kita bahwasanya tukallaf itu adalah fi'il majhul ya. Kalafa yukallifu ya. Kemudian majhulnya kullifa yukallafu. Nah, di sini adalah tukallafu ya. Huruf mudharaahnya menggunakan huruf ta. Nah, kalafa itu punya banyak makna ya, ada bermakna membebani juga bisa, merepotkan juga bisa, membuat susah juga bisa ya. Sepertinya di sini makna yang tepat adalah merepotkan ya, membuat sibuk ya. Yang kurang lebih gambaran umumnya artinya adalah kamu tidak menyusahkan kecuali dirimu sendiri ya. Tidak disusahkan kecuali dirimu sendiri. Atau kalafu itu disusahkan.
Taib, kita analisis dari jumlah sebelum ila untuk dapat memastikan i'rab dari nafs yang ada setelah ila. Ya. Taib. Yang ada di sini adalah la, ya, la nafi, kemudian diikuti dengan tukal lafu, dan tukal lafu adalah fi'il majhul, dan fi'il majhul itu untuk menyempurnakan jumlah harus ada naibul fa'il. Ya, naibul fa'ilnya tidak ada. Ya, di sini tidak ada, kita tidak menjumpai adanya naibul fa'il sebelum ila. Maka di sini jumlahnya adalah jumlah yang belum lengkap. Yang hilang adalah naibul fa'il. Dan naibul fa'il itu i'rabnya rafa. Maka di sini nafs mustasnanya ikut rafa, dan rafanya nafs dengan menggunakan dhammah. Betul, karena dia adalah isim mufrad. La tukallafu illa nafsuka. Engkau tidak, ya kurang lebih artinya tidak merepotkan kecuali dirimu sendiri. Tidak menyusahkan kecuali dirimu sendiri. Nah, ini moga-moga dapat dimengerti ya. Berikutnya yang nomor 3. La yadkhulu al-jannata illal mu'min. Tidak masuk surga kecuali orang mukmin. Ya. Maknanya sudah dapat langsung tertangkap dari sini. Sekarang kita lihat analisis dari jumlah sebelum ila. Pertama ada la nafi, kemudian setelah itu ada fi'il yadkhulu, setelah itu disusul dengan al-jannata. Ya, al-jannata itu mansub, dia sebagai maf'ul bih. Jadi sudah ada fi'il, maf'ul bih atau objek. Apa yang tidak ada dari sini? Iya, yang tidak ada adalah fa'il, pelaku dari pekerjaan yadkhulu ini yang belum ada. Sehingga jumlah sebelum ila ini adalah tidak lengkap. Maka al-mu'min, ya, di sini mengikuti i'rab dari komponen yang hilang, yaitu rafa. Dan rafa mukmin adalah menggunakan dhammah karena dia adalah isim mufrad. Ya. Kemudian yang nomor 4, akhrajahu as-sab'atu illa Ahmad. Ya. Ya, akhraja itu artinya mengeluarkan. Mengeluarkan hu, dia, maksudnya adalah hadis. As-sab'atu imam yang 7, illa kecuali Ahmad. Ya. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 7 kecuali Ahmad. Taib. Jumlah sebelum ila, ya, kita analisis. Akhraja hu ini adalah fi'il dan maf'ul bih. Ya, maf'ul bihnya langsung tersambung dengan fi'il karena berupa dhamir. Nah, setelah itu disusul oleh apa? As-sab'atu yang 7. Ya, as-sab'atu ini i'rabnya rafa karena dia sebagai apa? Sebagai fa'il. Ya, dia pelaku dari fi'il akhraja. Ya, karena as-sab'atu ini maksudnya adalah imam yang 7. Maka as-sab'atu di sini berposisi sebagai fa'il. Nah, kalau sudah ada fi'il, sudah ada maf'ul bih, sudah ada fa'il, maka jumlah ini adalah jumlah yang lengkap. Ya, positif atau negatif? Positif, ya, tidak ada huruf nafi. Nah, kalau lengkap dan positif, maka di sini setelah ila wajib nasab. Ya, aturannya demikian. Wajib nasab. Dan nasabnya Ahmad adalah dengan menggunakan fathah. Betul sekali, ya. Fathah tanpa tanwin, ya. Ingat kembali bahwasanya Ahmad adalah isim la yansorif yang tidak menerima tanwin, ya. Dia mansub menggunakan fathah tanpa tanwin. Taib. Jadi kalimat lengkapnya akhrajahu as-sab'atu illa Ahmada. Kita lanjutkan nomor 5. Ma akaltu illal khubz. Ya. Ma tidaklah akaltu aku makan illa kecuali
al-khubz. Ya. Khubz artinya adalah roti. Tidaklah aku makan kecuali roti. Ya. Taib, kita analisis jumlah sebelum illah. Ada ma, ya, ma nafiyah. Yang ini tentu saja memiliki makna negasi atau negatif. Kemudian akaltu ini adalah fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Maka di sini kita lihat fi'il akala ini membutuhkan apalagi? Membutuhkan objek, ya, yaitu yang dimakan dan tidak disebutkan pada jumlah sebelum ilah. Ya. Tetapi ternyata ada sesudah ilah. Maka dari sini, dari qarinah ini kita bisa melihat bahwasanya yang hilang itu adalah maf'ul bih. Ya, maf'ul bihnya tuh nggak ada. Maka dari sini mustasna setelah setelah ilah, i'rabnya adalah mengikuti yang hilang. Yang hilang adalah maf'ul bih, i'rabnya nasab, maka al-khubz i'rabnya adalah nasab, dan nasabnya khubz dengan menggunakan fathah karena dia adalah isim mufrad, ya. Ma akaltu illal khubza. Baik. Sekarang kita lihat yang nomor 6. Ma kharajal auladu illa Muhammad, ya. Tidaklah anak-anak keluar kecuali Muhammad. Ya. Nah, di sini jumlah sebelum ilah kita lihat ada manafiyah, kemudian kharaja. Ya, ada fi'il, kemudian ada juga fa'il, ya. Maaf ini salah, bukan fi'il plus maf'ul bih, cuman fi'il saja. Salah ketik, ya. Jadi susunannya manafi, kharaja itu fi'il dan fa'ilnya al-aulad, ya. Kharaja tidak membutuhkan maf'ul bih. Mohon maaf itu salah ketik, ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwasanya jumlah sebelum ila itu lengkap, ya, karena kharaja tidak memerlukan maf'ul bih. Tetapi dia adalah jumlah yang negatif. Kenapa? Karena ada huruf ma nafiyah. Nah, melihat posisi jumlahnya itu lengkap dan negatif, maka hukum mustasnanya bagaimana? Hukum mustasnanya ada dua pilihan. Yang pertama, boleh nasab, ya, boleh nasab, atau pilihan kedua boleh juga ngikut mustasna minhu. Ya, mustasna minhunya adalah al-aulad, anak-anak, dan al-aulad itu fa'il, dia rofa, maka pilihan keduanya boleh dimarfu'kan. Baik, ini. Jadi kalau ikut pilihan pertama jawabannya ma kharaja al-auladu illa Muhammadan, ya. Jangan lupa dituliskan fathah tanwin dan diberikan alif. Pilihan yang kedua kalau dirofakkan illa Muhammadun, ya. Jadi ini jawaban dari nomor 6 ada dua. Ma kharajal auladu illa Muhammadan atau ma kharajal auladu illa Muhammadun. Baik. Sekarang nomor 7. Hadara at-tullabu ghair aliyin. Telah hadir para murid kecuali Ali. Nah, ini mustasna menggunakan ghair sebagai alat pengecualian. Ya, kita lihat sebelum ghair, karena ghair ini, ya, yang kita diminta untuk memberikan harokat, harokatnya atau i'rabnya itu bergantung dari jumlah sebelumnya dengan aturan mirip dengan mustasna setelah ilah. Sebelum ghair ada hadara yaitu fi'il, ya. Dan kemudian disusul dengan at-tullab yaitu fa'il. Ya, ada fi'il, ada fa'il. Apakah perlu objek? Tidak. Ya, fi'il hadara tidak memerlukan objek. Maka kesimpulannya adalah jumlah sebelum ghair itu positif dan lengkap. Ya, positif dan lengkap. Tadi aturan di mustasna menggunakan ilah, ketika sebelum ilah itu lengkap dan positif, dia bagaimana? Mustasnanya wajib nasab. Maka i'rab itulah yang akan diterapkan pada ghair, karena i'rab ghair itu sama dengan i'rab mustasna setelah ilah.
Sedangkan Ali, ya, ini kita lewatin dulu ghairnya. Ali i'rabnya pasti majrur, ya. Sebagaimana sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya i'rab isim yang terletak setelah ghair dan siwa adalah pasti majrur. Sedangkan ghairnya dia bagaimana tadi? Wajib nasab, dan nasabnya dengan menggunakan fathah, ya. Karena dia adalah isim mufrad. Jadi jumlah lengkapnya hadara at-tulabu ghaira aliyin, ya. Moga-moga dapat dimengerti di sini, ya. Kembali lagi saya ulangi bahwasanya i'rab ghair itu tergantung dari jumlah sebelumnya. Kalau jumlah sebelumnya lengkap dan positif maka dia wajib nasab. Taib. Ini yang nomor 7. Sekarang nomor 8, ma'adal maridho ghair at-tabib. Ya. Ma tidaklah ada menjenguk al-marid orang yang sakit kecuali tabib, ya. Kecuali dokter. Maka dari sini kita bisa melihat jumlah sebelum ghair itu ada manafiyah, kemudian ada yang merupakan fi'il, dan ada al-marid, ya, al-maridho yang merupakan maf'ul bih atau objek. Maka siapa yang kurang? Betul sekali, yang kurang adalah fa'il, belum ada fa'il. Maka di sini i'rab ghair bagaimana? I'rab ghair harus mengikuti struktur yang hilang, yaitu fa'il, dan fa'il adalah rofa, maka i'rab ghairnya adalah rofa. Sedangkan yang tabib dia pasti majrur, ya. Taib. Ya, jadi i'rabnya rofa untuk ghair yaitu dengan menggunakan dhammah. Ma'adal maridho ghairut tabib. Taib. Sekarang nomor 9. Ma a'taitu ilal fakir. Ma tidaklah a'taitu aku memberi kecuali orang fakir. Nah, sebelum ila ma a'taitu ini ada ma nafiyah, kemudian a'taitu. A'taitu adalah fi'il fa'il. Apa yang kurang? Ya, yang kurang adalah maf'ul bih, ya, objeknya, siapa yang diberi. Maka dalam hal ini mustasna setelah ilah bagaimana? Kalau ada yang kurang ikut yang kurang. Maf'ul bih itu nasab, maka al-fakir harusnya nasab juga, dan nasabnya adalah dengan menggunakan fathah karena dia adalah isim mufrad. Jadi jumlah lengkapnya ma a'taitu illal faqira. Terus nomor 10. Ma zaroni ila Ahmad. Ya, ma tidaklah zara mengunjungiku illa kecuali Ahmad. Sebelum ila ada manafi, kemudian zara mengunjungi fi'il, ni aku, ini adalah maf'ul bih. Jadi siapa yang belum disebutkan pada jumlah sebelum ilah? Ya, yang belum disebutkan adalah fa'il, pelaku pekerjaan. Ya, pelaku pekerjaan yang belum disebutkan. Maka Ahmad, ya, yang merupakan mustasna setelah ilah, dia ikut i'rabnya fa'il, yaitu adalah rofa, dan rofanya Ahmad menggunakan dhammah tanpa tanwin, ya, sama dengan yang tadi. Ahmad adalah isim la yang sorif, marfu menggunakan dhammah. Nomor 11. Akalan nasu siwa Aisyah. Orang-orang makan kecuali Aisyah. Ya. Taib. Sebelum siwa ada akalan nasu yang terdiri dari fi'il, dan anasu adalah fa'il. Apakah jumlah ini sudah lengkap? Ya. Mungkin sedikit berbeda dengan fi'il sebelumnya, akal tu tadi. Ya. Kalau kita lihat konteks di sini, makan di sini makan dalam artian yang tidak perlu maf'ul bih atau tidak perlu disebutkan maf'ul bihnya. Orang-orang makan gitu. Ya. Jadi di sini jumlahnya sebetulnya sudah lengkap, tidak perlu disebutkan objeknya. Karena setelah siwa itu Aisyah, ya. Tidak mungkin Aisyah dimakan dalam hal ini. Berarti maksudnya adalah akalan nasu itu sudah cukup orang-orang makan maksudnya, ya. Jadi di sini jumlahnya sudah lengkap dan positif. Maka setelah siwa, bagaimana setelah siwa? Dia pasti majrur, ya.
dan Aisyah itu majrurnya dengan menggunakan fathah karena dia isim layan sorif. Nah, bagaimanakah harokat siwa? Sebetulnya harokat siwa itu paling mudah karena bentuk rofa, nasab, dan jernya itu sama. Ya. Jadi karena di sini kita diminta untuk memberikan harokat pada kata yang di garis bawah sesuai dengan petunjuk soal, maka harokat huruf wawunya itu sudah pasti bagaimana? Sudah pasti fathah ya. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimanakah i'robnya? I'robnya itu nasab. Nasabnya adalah dengan menggunakan fathah muqaddarah di atas alif ya. Setelah huruf wawu itu ada huruf alif yang bentuknya seperti huruf ya. Baik, ini nomor 11 ya. Kemudian nomor 12, nomor terakhir, bakat an-nisa'u siwa Maryam. Ya, para wanita itu menangis kecuali Maryam. Sebelum siwa kita lihat ya, sebelum siwa bakat ya menangis ini fiil, an-nisa'u adalah fa'il. Ya, jadi jumlah ini sudah lengkap dan positif. Maka ya ada dua isim di belakangnya siwa dan plus Maryam. Maryamnya itu pasti jer ya, pasti majrur dan majrurnya dengan menggunakan fathah. Karena Maryam adalah isim layan sorif. Majrur menggunakan fathah. Bagaimanakah siwa? Sama dengan tadi, siwa itu mengikuti bagaimana tergantung dari jumlah sebelum siwa. Karena jumlahnya lengkap positif, dia wajib nasab. Dan nasabnya dengan menggunakan fathah muqaddarah ya di atas alif. Ya, siwa ini i'rabnya adalah nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Baik, moga-moga bisa difahami dari sini dan terjawab semuanya, semua yang belum jelas.